Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi bersama saya Salsabila Putri Aulia. Saya dari jurusan Biologi D semester 3 dan saya juga mempunyai nomor induk mahasiswa dengan 1908106140. Dan pada praktikum mata kuliah kali ini yaitu struktur dan perkembangan hewan mengenai anatomi dan topografi organ penyusun pada berbagai sistem organ hewan. Dan untuk itu saya minta untuk kalian menyaksikan atau menonton video ini sampai habis dan jangan sampai terlewatkan, oke? Ikutin terus ya. Alat dan bahan yang perlu praktikan siapkan yaitu berupa wadah, masker, glove, tisu, kardus bekas sebagai ganti bak parafin, satu set alat bedah yaitu gunting, silet, dan pecabut uban, serta jarum pentul. Dan praktikan menggunakan bahannya yaitu ikan lele, yaitu Clarias batrachus dan tikus putih Ratus noverdicus. Pengamatan sistem organ tikus putih Ratus noverdicus. Langkah awal yang praktikan lakukan yaitu mematikan dahulu tikus putih Ratus noverdicus dengan teknik cervical dislocation. Setelah itu dilakukan pembedahan pada tikus putih Ratus noverdicus. Namun sebelum itu praktikan menetapkan atau menusukkan jarum terhadap tikus putih ke kardus bekas. Nah, tujuan ini supaya praktikan mudah untuk pembelahannya. Nah, setelah sudah ditancapkan, praktikan langsung melakukan pembedahan pada tikus putih. Nah, dalam proses pembedahan ini dilakukan dengan hati-hati ya, supaya organ penyusun pada sistem tikus putih ini tidak rusak. Hasil pengamatan sistem digesti pada tikus putih. Yang pertama itu ada kafumoris, yang dimana adanya kelenjar lidah dan lidah yang membantu dalam proses digesti. Selanjutnya makanan akan dilanjutkan ke esofagus, kemudian akan didorong lagi ke dalam ventriculus atau lambung. Nah, nantinya di sini dibantu oleh kelenjar pankreas dan juga hati yang membantu dalam proses digesti. Nah, selanjutnya makanan akan didorong lagi ke dalam usus halus atau intestinum, kemudian akan didorong lagi ke kolon atau usus besar. Sisa makanan ini akan disimpan di dalam rektum. Nah, selanjutnya akan dikeluarkan melalui anus. Pengamatan selanjutnya yaitu pada sistem sirkulasi pada tikus putih, yang dimana organnya yaitu ada jantung. Nah, selain jantung juga terdapat pembuluh darah berupa nadi, vena, aorta, dan kapiler. Kemudian pengamatan selanjutnya yaitu sistem respirasi pada tikus putih. Organ penyusun yang pertama ada hidung, selanjutnya yaitu ada laring, selain itu juga ada trakea, dan yang terakhir yaitu ada pulmo. Nah, atau paru-paru. Yang saya pegang itu paru-paru ya guys. Selain itu ada diafragma yang tidak kalah penting dalam proses respirasi. Nah, itu yang saya cepit atau saya ituin, itu adalah diafragma. Selanjutnya yaitu pengamatan sistem organ pada ikan lele, Clarias batrachus, yang dimana praktikan menggunakan teknik single pitting terlebih dahulu di bagian otaknya pada ikan lelenya. Kemudian selanjutnya praktikan melakukan proses pembedahan. Nah, proses pembedahan pada ikan lele ini melalui jalur pologenetaria secara horizontal dan juga vertikal. Nah, pada proses pembedahan ini juga dibutuhkan ketelitian, kesabaran, dan kehati-hatian supaya organ-organ yang mau kita amati itu tidak rusak dan nantinya mudah untuk diamati. Maka dari itu butuh kehati-hatian. Hasil pengamatan sistem digesti pada ikan lele. Yang pertama dimulai dari mulut, kemudian esofagus, lalu dilanjutkan ventriculus, selanjutnya yaitu intestinum. Nah, nantinya di sini dibantu oleh kelenjar hati yang berwarna merah kecoklatan dan juga kantong empedu yang berwarna hijau kebiruan. Selanjutnya akan dibuang melalui urogenetaria.
Selanjutnya yaitu hasil pengamatan sistem respirasi pada ikan lele. Bisa dilihat ya, bahwa sistem respirasi pada ikan lele itu mempunyai insang dan juga satu pasang arboresen. Dan yang terakhir yaitu hasil pengamatan sistem sirkulasi pada ikan lele. Nah, sistem sirkulasi pada ikan lele ini terdiri dari jantung dan juga pembuluh darah yang berupa nadi, vena, aorta, dan juga kapiler. Sampailah di akhir acara praktikum kali ini, bisa ditarik kesimpulan yaitu ikan lele dan tikus putih memiliki sistem organ yang cukup baik, seperti adanya sistem sirkulasi, sistem digesti, dan juga sistem respirasi. Nah, perbedaannya ini menunjukkan pada sistem respirasi. Mengapa? Karena sistem respirasi ikan lele itu menggunakan insang, sementara pada tikus menggunakan paru-paru sebagai sistem respirasinya. Thanks for watching video guys, semoga bermanfaat ya. Amin.